Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengasuh dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, saya Ufik Oktaria selaku pembuka dari presentasi kelompok 3 dari kelas 3R pada mata kuliah ini. Kami akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Wiwi Nafiatul Fatika, NIM 2019143653. Yang kedua, Afifah Bella Franita, NIM 2019143654. Yang ketiga, Rahman Wahid, NIM 2019143655. Yang keempat, Ufik Oktaria, NIM 2019143656. Yang kelima, Ratna Herawati, NIM 2019143657. Baiklah, selanjutnya akan ada teman kami yang akan membacakan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Pengertian prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola umum atau suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata aturan yang saling berkaitan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan pada anak diantaranya yaitu yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Contohnya, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan, artinya kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan, menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip ini, maka dalam pendidikan disarankan agar pelajaran-pelajaran yang diberikan ada hubungannya satu bagian dengan bagian lain. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya, ada yang cepat, ada yang lambat. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif lama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Contohnya, misal A berjalan 1 tahun, sedangkan B berjalan 1,5 tahun. Mungkin A lebih sehat, tetapi B masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini telah adanya pendidikan klasikal. Jadi, meskipun anak-anak mempunyai perbedaan, tetapi pada tingkat usia yang sama, mereka masih mengikuti pola perkembangan yang umum. 3. Pendidikan dapat dilaksanakan secara klasikal. Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan relatif lama. Contoh, di taman kanak-kanak, anak siap masuk pada usia 4-5 tahun, di mana anak membutuhkan alat tertentu sesuai dengan perkembangannya. Keempat, prinsip-prinsip interaksi antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Konsekuensi dalam prinsip ini bagi pendidikan. Pendidik harus memberikan lingkungan atau variasi pendidikan seluas-luasnya pada anak. Di sini bakat anak bisa berkembang karena adanya stimulus yang diberikan. Contohnya, pendidikan SD belum ada pembagian seperti di SLTA, sedangkan di SLTA sudah dapat dilihat bakatnya, sehingga
sudah diadakan pembagian, misalnya STA, SMEA, atau SMU. Ada jurusan IPA dan IPS. Jadi mula-mula diberikan situasi luas agar anak dapat mengembangkan bakatnya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu anak bukan manusia yang pasif, tetapi anak adalah manusia yang aktif. Dengan keaktifannya, anak bisa menunjukkan kehendaknya. Oleh karena itu, kemauan anak harus dipupuk. Tidak boleh mengekang anak dalam batas-batas yang normal. Kemudian yang keenam adalah prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Misalnya, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk dan tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Selanjutnya adalah yang ketujuh, setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri. Adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Selanjutnya adalah proses perkembangan terdapat hasrat untuk mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Fungsi psikis timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contoh, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak dan sebagainya secara bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. 8. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju pula sehingga terjadi proses yang disebut dengan diferensiasi dan integrasi. Contohnya, bayi memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Dalam bertambahnya umur, gerakannya makin dapat dipisahkan, misalnya tangan saja, dan gerakannya makin dapat dikoordinasikan, misalnya koordinasi gerak tangan dan kaki. Yang selanjutnya adalah ke-9, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu usaha atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terencana. Apabila pengaruh itu tidak disadari, maka pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi secara tidak normal. Dengan demikian, orang harus sadar bahwa pendidikan yang diberikan adalah baik. Implikasi prinsip-prinsip perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik seperti perkembangan perilaku dan pribadi misalnya sangat berpengaruh pada implikasi pendidikan, proses pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Berikut ini beberapa implikasi prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan belajar mengajar sekolah. Perkembangan peserta didik misalnya dari aspek perilaku dan pribadi sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Hal ini juga berimplikasi pada bagaimana guru seharusnya mengajar di kelas. Apa implikasi peserta didik dalam pendidikan, perkembangan peserta didik, dan adanya prakonsepsi terhadap pendidikan. Anak-anak yang berada pada umur sekolah dasar sedang berada pada tahap operasional konkret. Peserta didik yang berada di sekolah dasar atau yang baru lulus dari sekolah dasar ini masih lemah jika dituntut untuk berpikir abstrak. Implikasi terhadap pendidikan di sekolah adalah pembelajaran yang diberikan oleh guru harus bersifat konkret. Baiklah, selanjutnya prakonsepsi pada peserta didik oleh pengalaman mereka, yaitu pengalaman berpikir, emosi, dan fisik dalam suatu proses sosial. Pada aktual ada prakonsepsi yang telah sesuai dengan kebenaran, tetapi ada juga prakonsepsi yang mereka miliki yang belum sesuai dengan, bahkan dapat berkembang menjadi miskonsepsi. Perkembangan peserta didik di usia remaja dan miskonsepsi yang mereka miliki dan hubungannya terhadap pendidikan. Perkembangan peserta didik yang berada pada usia remaja, SMP, dan SMA sangat bervariasi baik tingkatannya maupun kecepatannya. Ketika akan memperkenalkan konsep baru, dan sebaiknya dilakukan dengan contoh-contoh yang telah mereka kenal. Kemudian guru dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan proses bernalar atau hipotetik deduktif atau penalaran operasi formal. Hal ini sangat penting terutama
ketika guru dengan teori-teori atau konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Peningkatan perkembangan dan kecepatan yang berbeda pada peserta didik membuat mereka membutuhkan bantuan dari teman-teman. Konsep-konsep abstrak akan menjadi lebih mudah ketika peserta didik dibiasakan untuk mengungkapkan pemikiran dan ide-ide mereka melalui kata-kata atau kalimatnya sendiri. Karena itu, doronglah peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka dapatkan dari suatu kegiatan pembelajaran di kelas melalui diskusi dan semacamnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.